Wahaikum tahiyatan islamiyatan mubarakatan min indillah. Khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatul islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا وسعادة للمسلمين وختم به شهر رمضان المبارك الذي كتب فيه الصيام للمؤمنين وأنزل فيه القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والذين جاهدوا في سبيله حق جهاده إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah meninggalkan kita. Gema takbir telah dikumandangkan di seluruh antara dunia. Ada rasa haru dalam hati kita ketika meninggalkan Ramadan yang penuh berkah itu. Kata pepatah, "Idza hutta halaqatal wasilah wa arafta muratal qati'ah." Jika engkau pernah merasakan nikmatnya bersatu, niscaya engkau akan merasakan pahitnya berpisah. Kita sedih tinggalkan Ramadan dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dibasahi lidah kita dengan takbir, tahmid dan tahlil. Kita gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke segala penjuru angkasa dengan penuh sukacita. Kadang dengan tetesan air mata sebagai ekspresi rasa harap kita akan rahmatnya, sebagai ekspresi rasa takut kita akan azabnya, dan sebagai ekspresi rasa syukur kita atas nikmat-nikmatnya. Kita bersyukur
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan Ramadan dan merayakan Idul Fitri bersama-sama. Padahal banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di sini bersama kita lantaran sakit, terhalang, atau karena telah mendahului kita. Betapa indahnya kemanusiaan kita pada hari ini. Dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil dari lubuk hati yang terdalam, kita sadari betul bahwa selama ini yang kita besarkan adalah bukan Allah. Yang kita besarkan selama ini adalah harta, kedudukan, popularitas, dan perkara keduniaan lainnya, sehingga membuat rohani kita menjadi kumpul dan tidak berkembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat Id yang baru saja kita lakukan merupakan simbolisasi dari kesuksesan kita menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu, pelajaran berharga dari Idul Fitri yang kita rayakan hari ini merupakan akumulasi dari pelajaran-pelajaran ibadah puasa, sholat, dan zakat kita di bulan Ramadan. Selama 720 jam, Ramadan sebagai suatu madrasah rohaniah, spiritual training, atau pelatihan spiritual, telah menggembleng kita untuk memahami prinsip kesuksesan hidup yang hakiki dan cara meraih kesuksesan itu sendiri. Apakah prinsip kesuksesan hakiki yang telah diberikan oleh Ramadan kepada kita? Di antaranya adalah yang pertama, kita disebut sukses manakala kita bisa menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpuasa, sejak subuh hingga maghrib, kita rela menahan lapar, haus, dan hal-hal lain yang mengurangi nilai ibadah puasa kita. Kita teguh memegang prinsip kita, tidak berani melanggar pantangan puasa sampai datang waktu berbuka. Suksesan orang yang berpuasa adalah di saat berbuka. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lisa'il farahtan yafrahuhuma, idza aftara syariha, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi." Muttafaqun alaih. Artinya, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, idza aftara fariha, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan kebahagiaan kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Apabila kelak di surga dipertemukan kepada Tuhannya, maka dia akan senang dengan puasa yang telah dilakukannya. Waktu berbuka yaitu maghrib. Dan Idul Fitri pada hari ini sebagai akhir puasa adalah simbol datangnya kesuksesan jangka pendek, yaitu kesuksesan dunia. Sedangkan kesuksesan jangka panjang yang adalah di saat hari akhir berjumpa dengan Allah dan kita mendapatkan ganjaran manis surga melalui pintu yang khusus hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Dan kesuksesan yang sejati adalah manakala kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah meskipun dihadapkan dengan banyak rintangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah menarik tentang dampak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang sahabat Rasulullah, ada yang bernama Said Al-Qudsi. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi aneh. Aku melihat sebuah pohon dan aku sholat di belakang pohon itu. Lalu aku membaca Al-Quran dalam sholatku dan pohon itu menunduk. Dan ketika aku sampai kepada ayat sajadah, ayat yang merupakan ditujukan untuk ayat sujud tilawah, pohon tersebut ikut sujud. Dan aku melihatnya ketika dia bersujud, dia berdoa, Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosaku dengan sebab sujudku ini. Ya Allah, teruslah pahala bagiku dengan sebab sujudku ini. Ya Allah, jadikanlah sujudku ini sebagai tabungan akhiratku. Terimalah amalku ini sebagaimana engkau telah menerima amal hambamu Daud alaihissalam."
Begitu mimpi Said Al-Qudsi. Yang perlu digarisbawahi dari cerita ini adalah kata-kata pohon tadi yang berbicara pada mimpi Said Al-Qudsi bahwasanya dia meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalku sebagaimana engkau menerima amal hambamu Daud alaihissalam. Subhanallah. Pohon yang tumbuh di zaman Rasulullah ternyata mengetahui bagaimana taatnya Nabi Daud alaihissalam. Padahal jarak hidup antara Rasulullah dan Nabi Daud alaihissalam itu jaraknya ribuan tahun. Memang Nabi Daud merupakan seorang nabi yang memberikan suara yang indah. Jika ia membaca kitab Zabur, maka seluruh alam ini akan terpesona. Begitulah hadirin rahimakumullah. Jika kita membiasakan diri untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah melalui ketaatan kepadanya, maka nama kita akan harum sepanjang masa melintasi zaman dan alam dikenang oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesuksesan tidak boleh membuat kita lupa diri, apalagi kebablasan. Di saat kita menjalankan ibadah puasa, di saat rasa lapar dan haus mendera, rasanya terbesit hasrat dalam hati untuk memuaskan nafsu makan dan minum nanti di saat berbuka. Namun di saat segala hidangan sudah dihamparkan di depan kita dan datang waktu berbuka, teguk minuman dan sesuap makanan sudah melenyapkan hasrat kita itu. Kita tidak punya hasrat lagi untuk menghabiskan segala hidangan yang tersedia kecuali sekedar kebutuhan. Subhanallah, itulah sunnatullah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya kita mendapatkan pelajaran dari Allah bahwasanya kesuksesan kita ketika kita sukses tidak boleh lupa diri, apalagi kebablasan. Riset ilmiah sudah membuktikan bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu menunda kesenangan sesaat. Sekali lagi, riset ilmiah membuktikan bahwasanya orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih panjang. Dalam Ramadan kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melatih kita untuk menunda kesenangan sesaat, untuk menunda kesenangan sesaat untuk kesenangan yang lebih abadi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan hal itu kepada kita umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah menarik. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasulullah. Setelah Umar mengucapkan salam dan dipersilahkan masuk oleh Rasulullah, beliau melihat Rasulullah SAW sedang terlentang di atas tikar yang kasar dan terbuat dari pelepah kurma. Dan tikar itu menimbulkan berkas pada punggung Rasulullah ketika beliau bangun dari terlentangnya. Melihat keadaan tersebut, Umar bin Khattab menangis. Lalu terjadilah dialog antara mereka. Rasulullah berkata, "Wahai putra Khattab, mengapa engkau menangis?" Lalu Umar menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis jika kasar ini membuat punggungmu berbekas dan aku lihat hanya perabotan ini saja yang ada di rumahmu. Padahal engkau Nabi Allah, padahal engkau manusia pilihannya. Sementara di sana yang namanya Kisra, Kaisar duduk bertabahkan permata, tidur berbantalkan sutra." Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai putra Khattab, orang-orang yang disebutkan barusan adalah mereka yang disegerakan kesenangannya oleh Allah. Padahal itu adalah kesenangan yang akan berakhir. Sementara kita adalah kaum yang Allah tunda kesenangannya untuk kesenangan akhirat. Rumah perumpamaanku," kata Rasulullah, "dalam dunia adalah seperti seorang musafir yang berjalan di padang pasir di musim panas, lalu ia berteduh di sebuah pohon meski sejenak. Dia istirahat di bawahnya lalu pergi meninggalkan pohon itu.
melanjutkan perjalanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang sukses, jika ia kaya, maka kekayaannya tidak membuat ia lupa berzakat, tidak membuat ia lupa bersedekah dan berbagi dengan orang-orang yang nasibnya berada di bawahnya. Seorang muslim yang kaya, dia tidak menjadi muslim atau muslim yang kafir. Yang ketiga, dia tidak membayar zakat, tapi ketika dia membayar atau bersedekah untuk membangun masjid, dia sholat. Astagfirullahaladzim. Dan ketika ia menjadi seorang dermawan, ia tidak lupa juga berbagi kepada orang-orang yang nasibnya berada di bawahnya. Jika ia pengusaha atau pebisnis, maka bisnisnya tidak membuatnya lupa mengingat Allah. Ia menjadi pebisnis Islami. Jika ia penguasa, maka kekuasaannya tidak membuat ia bertindak zalim, sewenang-wenang dan mengkhianati kekuasaannya di hadapan Allah dan masyarakat. Ia menjadi penguasa yang amanah. Seorang muslim yang sukses tidak bersikap lupa diri, apalagi kebablasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sukses adalah manakala kita mampu bersikap jujur. Sukses adalah manakala kita mampu bersikap jujur. Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kullu amali ibni Adam lahu, sungguhnya segala perbuatan amal baik Adam atau segala perbuatan anak Adam atau manusia adalah lahu miliknya illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sungguhnya itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Mengapa Allah memutuskan ibadah puasa untuk dirinya? Menurut Imam Al-Qurtubi, itu karena dua alasan. Alasan yang pertama, puasa mampu mencegah seseorang untuk memanjakan kesenangan diri dan hasratnya, sementara ibadah-ibadah yang lain tidak seperti itu. Yang kedua, puasa adalah rahasia seorang hamba dengan Tuhannya. Tidaklah ia berpuasa melainkan untuknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah puasa menjadi istimewa dengan sebab ini. Sementara ibadah-ibadah lainnya dapat dengan mudah dimasuki oleh unsur riya. Puasa membuat kita jujur karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut muraqabatullah. Orang lain bisa kita bohongi dengan puasa kita, namun Allah tidak. Dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik. Jika tadi dari Umar bin Khattab, maka sekarang dari anaknya Abdullah bin Umar. Ketika beliau melakukan perjalanan, di jalan beliau bertemu dengan seorang pengembala. Kemudian terjadilah percakapan di antara mereka. Qala Abdullah bin Umar, apa kata Abdullah bin Umar? Jualan bakso. Tabi'u hadhil ghanam wahidah. Mungkinkah kamu jual dari domba-domba ini satu? Umara qala ulam, apa kata pengembala tersebut? Innaha laysat li, sesungguhnya domba-domba tersebut bukan milikku. Faqala Umar, apa kata Abdullah bin Umar? Apa kata Abdullah bin Umar? Qul li sahibiha anna dhiba akhadha minha wahidah. Qul li sahibiha, katakan pada pemiliknya, anna dhiba akhadha minha wahidah, sungguhnya serigala telah memakannya satu. Umara qala ulam, dan apa kata pengembala tersebut? Idzan fa'alna Allah. Idzan fa'alna Allah. Mendengar kata-kata ini, Abdullah bin Umar
terkagum-kagum dengan sang pengembala karena telah bersikap jujur, dan sepanjang perjalanannya beliau terngiang-ngiang di telinganya, "Fa'aina Allah, fa'aina Allah, fa'aina Allah, di mana Allah, di mana Allah, dan di mana Allah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah setiap muslim yang jujur. Dia sadar bahwa Allah selalu melihat apa yang ia lakukan. Dalam jangka panjang orang jujur akan mendapatkan kesuksesan. Tidak akan terbayang dalam ingatan kita bahwa Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul sudah terkenal dengan kejujurannya. Bahkan jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, masyarakat sudah menyebutnya sebagai Al-Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita cinta dengan kebenaran, kebaikan, kesehatan dan keluhuran. Itulah fitrah yang suci. Fitrah itulah yang perlu kita ricat, yang perlu kita cas bahasanya, yang perlu kita isi kembali dalam ibadah kita, agar kita memiliki energi tambahan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita dan amal-amal lain yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, sehingga kita termasuk hamba yang kembali kepada fitrah kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berhasil memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, berani hidup, tak takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah bari'in nasam, malikul mulki wal karam. Ahmadu ta'ala subhanahu annama al-insana ma lam ya'lam, wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Saya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tafassu'ana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin.
Ya Allah, saat-saat yang syahid ini, kami segenap hamba-hamba berkumpul, bersimpul di tempat yang suci yang penuh rahmat, menyebut nama-Mu yang agung ya Allah, berzikir dan bermunajat kepadamu dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini ya Allah dalam cinta karena-Mu dan dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah bimbingan-Mu untuk memimpin negeri ini agar dapat berlaku adil dengan syariat-syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lupa Engkau ingatkan, yang gelisah Engkau tentramkan, yang sedih Engkau gembirakan, yang meminta Engkau beri dan kabulkan ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui segala keburukan kami, aib-aib kami ya Allah, maksiat kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, dan tutupi sebelum apapun aib-aib kami tersebut. Tutupi segala maksiat-maksiat kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, serta bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta. Untuk orang tua kami ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkanlah umur taat mereka ya Allah. Ibadah mereka ya Allah, jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami dan membesarkan kami ya Allah. Jangan biarkan kami membuat hati mereka terluka ya Allah, apalagi sampai-sampai kami membuat mereka meneteskan air mata ya Allah. Ya Allah, jika mereka telah berada di alam kubur sana ya Allah, kami mohon jangan siksa ya Allah. Jadikan amal baiknya adalah sahabat-sahabatnya di kuburnya ya Allah. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka orang yang luar biasa dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau yang tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan kami ya Allah menjadi anak yang soleh, yang dapat memuliakan ibu bapak kami ya Allah. Allahumma ja'al kulla qada'in qada'tahu lana khairan ya Allah. Allahumma ja'al kulla qada'in qada'tahu lana khairan ya Allah. Allahumma ja'al kulla qada'in qada'tahu lana ya Allah. Allahumma la tamna' du'a'an bi dhunubina wa la tamna' rahmataka 'alaina bi ma'asina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوا على نعمه يؤتكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.